Perkenalkan, nama saya Alvaredo dari kelas 82 sekolah di SMP Negeri 7 Mandau. Di video ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi akar, batang, dan daun. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan pembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Yang saat ini kita jelaskan adalah organ vegetatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkut, dan penimbulan zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Akar merupakan tumbuhan yang umumnya di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk runcing. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil memiliki sistem perakaran serabut, contohnya padi, jagung, dan rumput. Sebaliknya pada tumbuhan dikotil sistem perakaran tunggang, contohnya seperti kacang tanah, mangga, dan singkong. Pada beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap Jaringan oksigen penyusun akar atau untuk terdiri bernafas, atas misalnya epidermis, pada tumbuhan korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis akar merupakan bagian akar yang terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang mudah dilewati air. Oleh karena itu disebut juga dengan epibelem atau lapisan filifer. Korteks letaknya berada di bawah epidermis yang sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Korteks memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Endodermis merupakan lapisan pemisah korteks dengan silinder pusat. Pada bagian ini, sel-sel yang tersusun akan mengalami penebalan dari zat gabus dan lignin sehingga membentuk pita Caspari. Silinder pusat merupakan bagian terdalam dari akar yang terdiri atas berbagai macam jaringan perisikel, berkas atau jaringan pengangkut. Sebelah dalam perisikel terdiri dari xilem dan floem, dan empeluru bagian terdalam dari parenkim. Fungsi akar memperkokoh tegaknya tanaman untuk melekat tumbuhan pada media tanah karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, contohnya pada ubi, kentang, wortel. Alat perkembangbiakan vegetatif, tempat tumbuhannya tunas pada tumbuhan sukun. Dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah, serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas. Sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas pada beberapa tumbuhan. Batang dapat modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan dan stele.
Epidermis terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel, mengalami penebalan gabus dan dilapisi kutikula. Korteks terdapat di sebelah dalam epidermis, berbatasan dengan epidermis terdiri dari sel-sel kolenkim sebagai penyokong bagian dalam diisi dengan sel parenkim. Stele merupakan daerah di sebelah dalam dari endodermis yang terdiri atas perikambium, parenkim, celah daun, empeluru, perisikel, serta bekas pengangkut. Fungsi batang sebagai penopang yang membuat tanaman tegak. Menjadi daun muda mendapat sinar matahari. Berperan dalam proses pengangkut mineral dan air ke daur dan menyalurkan makanan dari daun ke bagian lain dari tubuh. Batang adalah bagian yang paling banyak digunakan untuk keperluan manusia seperti untuk perabotan meja, kursi, dan lemari. Batang yang mengandung bahan makanan juga dimanfaatkan secara besar seperti tebu dan sagu. Potensi tanaman untuk berkembang biak secara vegetatif. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung klorofil yang mengandung zat hijau. Daun memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil atau dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan dikotil memiliki peruratan daun menjalar. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa daun C6 atau H12O6 dan oksigen tiang, jaringan bunga karang, pembuluh angkut. Epidermis daun yaitu lapisan terluar atau lapisan yang terdapat di permukaan atas dan bawah daun. Fungsi epidermis ini ialah pelindung bagi bagian daun yang ada di antaranya. Pada bagian ini kita bisa melihat adanya stomata, mulut daun yang berfungsi sebagai tempat penukaran udara. Jaringan tiang atau palisade, yaitu jaringan yang bentuknya menyerupai tiang atau pagar yang terletak di antara jaringan epidermis. Di dalam jaringan palisade kita bisa menemukan banyak kloroplas yang berperan penting dalam bentuknya proses fotosintesis pada tumbuhan. Jaringan bunga karang atau spons yaitu jaringan yang terdiri dari sel tidak beraturan dengan adanya ruang antar sel. Kegunaan bagian ini ialah sebagai penampung karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Pembuluh angkut yaitu bagian yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun yang dilakukan oleh pembuluh xilem, ataupun mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh pembuluh floem. Fungsi daun, tempatnya fotosintesis. Pada tumbuhan dikotil terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palisade, sedangkan pada tumbuhan monokotil fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Sebagai organ pernapasan, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Makasih. Oke, penjelasan saya tentang struktur akar, batang, dan daun sampai sini saja.
Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan channel selanjutnya.